balik lagi dengan aku Amoy. Nah, video kali ini aku mau review produk skincare. Ini lumayan sering aku pakai, tapi nggak setiap hari aku pakainya. Ini dia produknya Skintivic. Kalian pasti tahu produk ini karena ini udah kayak familiar banget dan udah sering banget muncul di sosial media. Namanya adalah Skintivic Gentle Air Retinol Renewal Moisturizer. Jadi dia moisturizer tapi di dalamnya ada retinolnya. Canggih kan? Sebelum lanjut ke ingredients produk, aku bahas dulu packagingnya karena menurutku ini packagingnya bener-bener kayak kokoh banget. Yang aku punya ini yang size besarnya ada di 80 gram. Ya kayak gini, ini botolannya tuh plastik yang tebal gitu. Tuh kayak desainnya itu bener-bener kayak wow, jumbo banget. Tapi jujur saja untuk packaging moisturizer yang segede gini tuh sangat tidak travel friendly karena bakalan makan tempat sendiri gitu loh. Terus dia sudah dilengkapi dengan pump kayak gini, jadi mempermudah kita kalau mau pakai tinggal dipencet-pencet aja gitu. Nah, untuk tampilan boxnya kayak gini, jadi kayak gold glossy gitu. Bagian depannya udah dijelasin kayak ingredientsnya, ada retinol, ada ceramide, ada kolagen yang berfungsi untuk menyamarkan garis halus, terus bikin kulit lebih elastis ya, seperti retinol pada umumnya. Retinol berfungsi sebagai anti-aging gitu kan. Kita lanjut ke penjelasan produknya yang lebih detail. Retinol yang ada di dalam Skintivic Gentle Air Retinol sudah kelihatan ya dari namanya, dia cukup gentle untuk sebuah retinol. Jadi bukan tipe yang kuat banget retinolnya, tapi tetap kerja gitu loh retinolnya. Jadi Gentle Air Retinol ini dilengkapi dengan 3 kombinasi tipe retinol. Nah, karena memiliki 3 kombinasi retinol, jadi dia tuh minim iritasi, juga dia memaintain kulit kita biar lebih elastis. Terus sebagai anti-aging juga, kayak menunda penuaan dini, terus menyamarkan garis-garis, mengencangkan kulit. Terus ada ceramide juga. Jadi Skintivic emang terkenal dengan satu ingredients ini, yaitu ceramide. Kayak hampir di semua skincare mereka tuh ada ceramide-nya. Ceramide berfungsi sebagai repair skin barrier. Terus juga dia ada kolagennya yang berfungsi sebagai moisture juga bisa, sebagai elastisitas ke kulit juga bisa. Kolagen ini juga bisa menghaluskan tekstur kulit wajah. Dari semua yang aku jelasin tadi, secara garis besar kegunaannya itu sebagai penjaga kelembapan kulit wajah, membantu memberikan nutrisi pada kulit wajah, bantu menghaluskan kulit wajah, dan membantu membuat kulit wajah tampak lebih cerah. Oke, itu secara garis besarnya. Lanjut lagi ke isi produknya kayak gini. Jadi dia tuh bener-bener kayak gel tuh, kelihatan nggak? Tapi dia tuh kayak ada buliran-buliran goldnya gitu. Aku nggak tahu ini gold yang beneran gold atau yang udah di mix gitu, tapi ini teksturnya bener-bener kelihatan banget ya di layar kalian kalau dia tuh gel gitu tuh. Terus dia gelnya bukan gel yang kental tebel, enggak, dia lebih yang kayak watery gel, tapi nggak setebel itu gitu loh tuh, nggak setebel itu gitu. Dia kayak pas udah digosrek-gosrekin ke kulit itu kayak udah nih dioles-oles kayak gini, lama-kelamaan tuh kayak dia melumernya kayak air gitu loh, bener-bener kayak seringan itu. Terus juga dia berasa gitu di kulit kayak dingin, terus ringan, kayak airnya tuh berasa gitu loh. Gold yang aku bilang tadi tuh dia udah ikutan larut juga gitu loh. Kelihatan ya di layar kalian, ini hydratingnya dapat banget. Jadi kalau misal kamu merasa kulit kamu tuh butuh sesuatu yang melembabkan, kamu harus banget punya moisturizer yang satu ini. Ditambah lagi kalau kamu butuh sesuatu moisturizer yang ada anti-agingnya, bantu bikin kulit kalian tuh kelihatan lebih kenceng gitu ya kan, nggak kendor-kendor ataupun banyak kerutan-kerutan. Tapi kalian nggak mau yang ribet-ribet, pengennya satu produk aja, aku sih rekomen ya. Setelah beberapa saat nih udah mulai nyerap, kalian bisa lihat ya, dia tuh masih kasih pantulan shiny, tapi bukan yang kayak basah banget, bukan yang oil banget gitu. Dia lebih yang kayak kasih finish yang kulit yang lembab gitu, nggak sih ya kan tuh. Jadi menurut aku ini di kulit yang berminyak juga masih oke kok buat pakai. Bener udah dijelasin ya di packagingnya tadi kalau dia tuh skin concernnya tuh dry atau dehidrasi skin gitu, tapi kulit berminyak tetap bisa pakai kok. Karena sejauh ini kulit aku yang berminyak, aku nggak pernah merasa ada sesuatu yang bikin iritasi, bikin breakout atau gimana gitu, nggak ada, karena masih
berasa kayak oke-oke aja. Aku pakai ini udah lumayan lama kok, kayak 3 bulanan. Cuma emang aku makainya nggak setiap hari karena kan di dalamnya ada retinolnya ya. Walaupun dia sudah menjelaskan kalau dia tuh gentle retinol, tapi aku tetap nggak bisa pakai sesering itu gitu. Ya itu notes aja di kulit yang berminyak, nggak bisa pakai sesering itu gitu. Apalagi kalau dikombinasi sama produk-produk yang sifatnya exfoliate, itu kan nggak bisa tuh digabung, karena kalau digabung malah bikin jerawatan, bikin pori-pori tersumbat, terus bikin iritasi di lipatan hidung. Itu aja sih yang harus di notes. Nah, untuk hasilnya di kulit muka aku jujur saja ya tidak bisa dilihat secara instan, secara cepat karena butuh proses guys. Jadi yang namanya moisturizer itu hasil akhirnya itu emang kelihatannya nggak bisa yang detail banget gitu. Cuma bisa dirasain sama si pengguna. Oh ya bener lembab, oh ya bener nyaman, oh ya bener loh dia bisa yang kayak bikin kulit kenyal, terus bisa mengencangkan kulit. Itu cuma diri sendiri gitu loh yang bisa ngerasain. Kalau orang lain mungkin akan melihat oh kayaknya sama-sama aja sama produk-produk yang lain gitu loh, ngerti gak sih? Karena sejauh ini aku rasain gitu. Jadi selama aku pakai retinol dari Skintific ini, dia tuh kayak bikin elastis kulit itu bukan setelah pakai di malam harinya, ngerti? Maksudnya kayak baru di-apply terus kita bisa lihat elastis nih, enggak gitu. Aku lihat kulit aku elastis itu pas di besoknya, di pagi harinya gitu, setelah bangun tidur. Nah itu baru berasa dan baru kelihatan kalau kulitnya tuh elastis gitu. Terus yang lebih serunya lagi, setelah kita cuci muka di pagi hari, muka tuh langsung kayak berasa apa ya, bukan kenceng ketarik kering gitu enggak, tapi dia lebih yang kayak berasa kalau dia itu kencengnya tuh kenceng yang efek dari skincare gitu loh, bukan kering. Beda ya, kenceng sama kering itu beda. Kalau kering itu kayak berasa nggak enak banget nih, kulit kayak kaku. Nah ini enggak, dia tuh nggak kaku tapi dia kenceng, ngerti kan yang aku maksud ya? Seperti yang bilang tadi, emang nggak bisa dilihat secara pakai mata gitu karena harus dirasain sendiri. Tapi ya aku bisa menjelaskan apa yang aku rasain, ya kurang lebih kayak gitu gitu. Untuk tingkat kenyamanannya dia nyaman banget. Satu lagi, dia ada aromanya. Dia ada aromanya tapi bukan sesuatu aroma yang manis, bukan yang nyegerin juga, tapi ada tuh. Dan menurut aku aromanya tidak mengganggu sama sekali karena pas baru di pump doang ada aromanya, tapi setelah di apply ke muka udah abis itu dia lewat doang gitu. Untuk tingkat penyerapannya dia termasuk moisturizer yang cepat menyerap, karena kalau kita lihat dari teksturnya tadi yang dominan watery, dia emang lebih cepat menyerap daripada moisturizer yang teksturnya lebih tebel. Itu kan agak lama ya karena dia tebel, terlalu padat gitu kan. Tapi ini oke gitu. Nah, walaupun dia penyerapannya cepat, tapi dia tetap masih kasih kelembapan yang maksimal. Jadi bukan yang lembab lewat doang terus hilang, enggak, dia masih tetap stay gitu kelembapannya. Oh ya, satu lagi yang harus kalian notes, pastiin kalau misalnya kalian pakai produk retinol apapun, itu kondisi kulitnya dalam keadaan kering. Misal kalian habis cuci muka, terus kalian mutusin buat pakai toner, ya make sure tonernya bener-bener kayak nyerap banget gitu ke kulit. Jangan sampai kulit kalian masih basah, masih ada air-airnya, kalian langsung pakai retinol. Aku yakin banget itu bakalan langsung jerawatan gitu. Itu yang harus bener-bener diingat, bener-bener mau produk retinol apapun harus dalam keadaan kulit yang kering. Pokoknya keringin dulu aja gitu. Ya nggak apa-apa lah jedanya lama, tapi yang penting ini moisturizer atau retinol atau serum retinol kalian tuh bekerja secara maksimal, karena emang retinol tuh konsepnya di kulit yang kering gitu, dia nggak bisa di kulit yang lembab gitu. Terakhir yang harus kalian ingat, kalau misalnya kalian malamnya pakai produk retinol, moisturizer retinol, serum retinol atau apapun yang berhubungan sama retinol, di siang harinya atau pagi harinya sampai siang sampai sore, itu wajib banget pakai sunscreen. Karena retinol ini kan bekerjanya dia tuh kayak sebagai anti aging gitu kan. Jadi dia tuh bener-bener kayak maksimal banget mengatasi kerutan, mengatasi kekendoran yang ada di muka kita, mencerahkan juga bisa gitu. Jadi dia harus ekstra dilindungi gitu di siang harinya. Kenapa? Karena kalau nggak dilindungi itu kayak kerjanya si retinol ini tuh bakal sia-sia dan malah bikin kulit kita tuh jadi iritasi. Oh ya, satu botol kayak gini aku lupa deh harganya berapa, kisaran 200 ribuan. Nanti detailnya aku taruh aja di layar. Dengan neto 80 ml, kalau kita nilai ini, kita hitung-hitung emang mahal, tapi percayalah kayak ini tuh nggak habis-habis. Dia bagus, cuman emang kayak lumayan ya kalau tiba-tiba habis. Oke
Oke, sekian video reviewnya. Semoga bisa menambah informasi, menjadi inspirasi juga buat kalian di rumah. Kalau misalnya kalian suka dengan video review kayak gini, jangan lupa untuk di like, terus di subscribe channel, share video ini ke teman-teman kalian di sosial media kalian. Bye, thank you.